Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN diperlukan kompetensi ataupun dalam kemampuan untuk bisa bersaing di kancah internasional. Apalagi kita sebagai seseorang yang seperti pendidik ataupun siswa nanti harus bisa mempelajari dan menguasai teknologi yang berkembang di saat ini. Perkembangan ke dunia kecantikan sangat pesat, apalagi kita harus bisa menguasainya. Oleh karena itu, apalagi pemangkasan rambut artistik ini pemangkasan yang memiliki seni kreativitas tinggi dan juga desainnya itu harus mengikuti perkembangan yang ada di dunia. Oleh karena itu, kita harus sering upgrade ilmu untuk bisa mengikuti dengan perkembangan industri. Karena perkembangan industri itu sangat pesat. Teknik artistik itu memang teknik untuk yang seni yang tinggi. Makanya kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana teknik pemangkasan artistik untuk baik wanita maupun pria. Setelah itu nanti kita juga akan melakukan pewarnaan rambut artistik dan penataan rambut artistik. Sekian dari saya. Pangkas menggunakan hair clipper karena kita pangkasannya undercut, jadi harus sangat dekat dengan budi kepala, jadi nggak ada sudut. Pengaplikasian ini harus hati-hati karena apabila saya melakukan penukaan kalau terjadi luka pada budi kepala sama bagian belakang sampingnya juga gitu, kita merapikannya sampai benar-benar bulunya rambutnya itu nggak ada. Lakukan mulai dari bawah ditarik ke atas, soalnya kalau kita lurusin ke sini nanti kena saya. Bagian samping ini kita kan lurah rata, jadi kita harus membuat agar tidak terkesan atau tidak rata atau kita tutup kering. Untuk bagian samping bisa menggunakan ini, biasanya untuk garis. Kalau kadang kan sekarang trennya ada garis headline yang di rambut itu bisa digunakan. Posisinya clipper ini harus mengikuti dengan struktur tengkorak manusia. Setelah itu kita lihat posisinya kanan kiri sama pandangan, nanti itu akan menentukan hasil penataan atau pemangkasan rambut bagus seperti ini.
separuh. Ini yang sebelah kanan dan kiri ini agak bersama. Kalau ditarik garis lurus, sini kurang, lakukan pemangkasan ulang. Rapi semua potongan undercutnya yang kayak gitu, kita akan melakukan pada bagian puncak. Pada bagian puncak kita akan melakukan teknik yang namanya geser atau pakai sisir. Dengan sisir yang ini kita nipis dengan sisir. Kita basahkan lebih dulu rambutnya. Karena udah kering. Kita mulai pangkas itu dari belakang lagi, pangkas dari belakang. Ini gunting bagian bawah, gunting di atas, sisirnya di bawah. Gunting dan sisir harus saling bergerak, jadi nggak boleh ininya jalan, ininya enggak. Jadi harus bersamaan aja. Alternatif lain, kalian juga bisa menggunakan yang namanya ini namanya di Alcado, ini bisa dipakai. Untuk bagian atas saya menggunakan teknik dengan model mongkak. Jadi pemangkasan ini dua undercut mongkak kedua teknik. Bagian sampai sini saya pangkas sekitar setengah senti. Untuk bagian belakang itu lebih pendek lagi. Jadi semakin ke atas semakin panjang. Saya akan merapikan. Setelah itu, setelah ditipiskan, kita merapikan. Saya nggak membangkas secara ini, nanti akan beda. Jadi saya akan penipisan yang rambutnya digunting pastel dulu. Posisi gunting harus gunting yang benar itu seperti ini. Jadi ini untuk tangan, ini nggak boleh di bawah, ini salah. Yang benar itu memegang seperti ini. Jadi mudah. Nah, nanti kalau mau istirahat tinggal dibuka di sini atau di bawah. Tekniknya kalau mau istirahat di sini, dia akan berpindah-pindah. Ibu jari tengah itu masuk ke bagian atas, baru yang belakang ini, yang di bawah ini, yang
Kalau lurus itu berarti rapi. Kalau nggak rapi biasanya akan ada yang lebih panjang. Kalau sudah rapi, pun kalian misalnya motong salah, itu akan terkesan potongan tidak rapi dan akan mengecewakan pelanggan. Untuk bagian atas memang bukan anunya, pangkasannya lurusan. Sudah selesai pemangkasannya, tinggal nanti kita akan melakukan pewarnaan rambut. Jangan lupa pertama siapkan alat dan bahan, yaitu developer. Kita menggunakan yang pertama di bleaching dulu rambutnya, kita bleaching, lakukan pembleachingan atau lightening. Yang kedua kita akan melakukan pewarnaan. Yang untuk bleaching yaitu antara campuran yang namanya bubuk bleaching dan juga dengan apa namanya itu sendiri peroxide. Selanjutnya yaitu kita akan menimbang untuk membuat adonan dari pewarnaan sendiri atau bleaching. Yang pertama nyalakan on dulu, kemudian sampai 0 baru kita tekan. Nah, kalau ini udah masih bisa langsung kita buka. Kita harus membuat adonan secukupnya, jangan sampai berlebihan atau kurang. Kalau kurang masih bisa nambah. Misalkan kalau grafiknya bisa dicampur, itu jangan sampai berlebihan. Karena apa? Kalau berlebihan produk itu akan terbuang sia-sia. Makanya kita harus membuat adonan secukupnya sesuai dengan kebutuhan rambut klien itu sendiri. Karena rambutnya pendek, jadi saya membuat dua saja. Ini yang pertama yaitu peroxide-nya. Ini namanya peroxide. Kalau kita beli kemasan memang sudah, tapi kalau kita beli tempat kemasan itu biasanya seperti ini. Ini yang untuk developernya atau peroxide-nya. Ini 12%. 12% itu biasanya tingkat atau 40 volt itu tingkat membuat warna meningkatkan itu 4 sampai 5. Jadi 5 tingkat itu bisa. Tapi kalau semakin ke bawah, misalnya 10 volt atau 9 volt, kan ada 9 volt. Nah, ini tingkatnya 2 sampai 3. 3, 4 itu mentok. Jadi kalau warnanya pengen terang, pakailah yang 12. Kalau pengen menggelapkan, turunkan levelnya ini. Volt-voltnya ini. Volt paling turun itu nggak salah 7%. Tuh ada yang 7%. Ada yang berarti ada 10 volt. Ini ada yang 20, ini 30, ada yang 10. Ini ada yang 10 volt. Ini 10 volt ini untuk rambut yang toning, yaitu menghitamkan rambut. Misalnya rambut kliennya warnanya terang, mau dihitamkan coklat terlalu terang, mau di model kayak apa namanya coklatnya dark, itu kita menggunakan voltnya yang lebih tinggi. Apa terang? Dah bukan tinggi ya. Kalau memang mau menerangkan itu pakai
12% atau 40 volt. Tapi kalau beli kemasan seperti ini memang sudah dirancang sama perusahaannya, jadi kita tidak perlu memilih developer atau peroxide. Yang bubuk bleachingnya atau bleaching powdernya, tentunya bubuk. Sama kalau kita beli pada sama, kalau beli yang ukuran besar, beli bleaching powdernya 1:2. Nah, untuk bubuk bleachingnya ini memang perbandingannya lebih banyak peroxide-nya daripada bubuk bleaching. Jangan kebalik, ini terlalu banyak, nggak akan begitu, maksudnya memuaskan hasilnya. Setelah itu kita aduk sampai rata, pelan-pelan saja. Sebagai hair stylist atau hairdressing, kita harus melakukan persiapan pribadi. Itu misalnya kayak seperti ini nggak boleh, kita nggak boleh menggunakan emas atau berkas-berkas besi. Kenapa? Ini proses kimia, kalau kita akan melakukan akan terjadi iritasi, akan ada kulit. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan atau handjob. Nah, kalau yang ini tanpa cuttingan, jadi kita langsung aja oleskan sampai merata dan nggak usah menggunakan aluminium foil. Kecuali kalau lagi mencari seperti nah, oleskan mulai dari bawah ke atas. Karena ini bukan manusia, manekin. Kalau manusia atau orang lakukan tes kepekaan apakah dia alergi atau enggak di belakang telinga. Misalnya gini caranya, kasih sedikit aja ini pada bagian telinga, tunggu sampai sekitar 10 sampai jam sampai 12 jam. Jika ada reaksi merah-merah berarti kulit pelanggan itu sensitif. Oleskan rata pada batang rambut dan jangan sampai kena kulit kepala kalau untuk klien. Tapi karena kita manekin, jadi nggak apa-apa.
sampai prosesnya sampai, karena kita menginginkan warnanya terang, jadi sampai 10 level, jadi sampai warnanya putih pirang. Kita akan membuang sisa-sisa kosmetik bleaching yang ada pada baskom. Jangan langsung dibuang karena ini proses kimia. Kalau kita langsung membuang, nanti akan melakukan pencemaran lingkungan. Setelah kosmetiknya nggak ada, kita bilas dengan air mengalir. Baru nanti sisa-sisanya nggak ada, tinggal ini baru kita berbilas. Jepit gitu seperti ini, itu lagi sudah. Usahakan sisa kosmetiknya sisa kosmetik dengan tisu merupakan hal yang sangat sederhana yang kadang kurang kita perhatikan. Kadang kita langsung saja membuang, itu merupakan suatu kita melakukan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini kita perhatikan hal-hal seperti ini. Kita akan melakukan proses pengecekan bleaching atau lightening itu sendiri. Kita sisir ke atas, apakah sesuai dengan level yang kita harapkan. Nah, ini termasuk level 8 kurang 7 kita, jadi bisa menunggu lagi sekitar 10 menit. Jika 10 menit atau kita cek lagi setiap 5 menit, karena ini sudah mendekati hasil yang kita inginkan, yaitu 10 level 10. Rata prosesnya sudah warnanya kelihatan. Kita cek bagian belakang, tengah, dan depan. Nah, tapi untuk bagian dalam ini masih kurang. Nah, masih kurang sekali. Jadi kita
rata. Kalau di bagian belakang sudah. Nah, untuk bagian belakang ini yang sudah ini nanti kalau biar dia sama semuanya rata, karena tiap proses berbeda, karena ini ketebalannya sedikit, terus rambutnya pendek, nanti kita hilangkan ke kosmetiknya, kemudian kita semprot agar menghentikan proses kimia itu sendiri. Jadi kita semprot biar nanti menghentikan, nggak lagi over. Kalau over nanti akan patah rambutnya. Walaupun klien mana kiri akan patah. Jadi nanti kita lihat dulu 5 menit lagi. Kalau misalnya sebelah sini sudah sampai 10 level, kita hentikan dengan cara disemprot dengan sprayer. Kita hilangkan dulu kosmetiknya, setelah itu disemprot. Ya, nanti kita tunggu dulu selama kita bilas dengan air saja untuk menghilangkan kosmetik. Tanpa sampo ataupun conditioner, jadi cuma pembicaraan saja. Belakang kita akan memberikan warna lollipop purple nomor MC19, mereknya Miranda. Untuk yang bagian belakang kita akan melakukan percampuran warna ini 7.6 merek Miranda juga, cuma yang beda series, yaitu tensi spread yang dicampur sama pink fuchsia nomor 0.62 atau MC5. Nah, kita akan timbang terlebih dahulu juga, nyalakan mangkoknya, kemudian teh dulu jangan lupa, baru letakkan pewarnaan rambut. Pertama, yang untuk bagian merah, ini merah, donat yang pertama merah, kita aplikasikan pada bagian depan. Kita mulai dari sisi bagian sebelah kanan. Nah, batasnya itu kita pengennya itu nanti agak melingkar seperti sebelah ini, kita bagi dua. Rambut kita bagi dua. Nah, kita akan mewarnai dengan campuran warna tadi. Kalau yang bagian pertama tadi warna merah sama merah sama pink sedikit. Pembilasan pada wajah. Pembilasan sampai tidak ada sisa-sisa kosmetik.
styling dengan bantuan produk kosmetik Babar Daily. Jadi ini seperti pomade. Nah, ini produk pomade cuma mereknya dari Magaris. Untuk bagian samping kita buat seperti titik-titik saja. Jadi biar sama saja. Baru bagian atas kita bentuk mohak dengan cara kita berikan oleskan cupiknya pada tangan, kemudian cubit-cubit ke arah atas. Sebelah kiri juga gitu, sampai bagian yang pendek yang cuma 1 cm kita tidurkan dengan bantuan pomade. Untuk bagian atas kita cubit-cubit, disatukan. Konsep kali ini yaitu dari konsepnya api. Dia menyala dengan mudah menyala baterai. Pengolesan krim pomade ini atau wax ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan menggumpal. Nah, sudah selesai dan ini hasilnya untuk pemangkasan rambut yang ini sebelah depan, tampak depan, tampak samping, ini tampak samping sebelah kiri, terus tampak kamping sebelah kanan, dan ini bagian belakangnya. Seperti ini hasil untuk pemangkasan rambut pria artistik dan juga pewarnaan rambut artistik. Dan ini untuk penataan rambut artistiknya. Sekian dari saya. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.